Jadi oke gini, aku masih bingung ya mau ngomongin apa, karena memang aku udah ngasih thumbnail nih ya kan, udah bikin juga ini konteksnya, cuma yang ini dulu atau enggak gitu kan. Jadi eh jangan jadi orang jahat itu kenapa sih gitu kan? Kenapa kita jangan jadi orang yang jahat? Secara teori kita memang bebas memilih apa yang kita inginkan. Iya, memang benar. Tapi kenapa kita jangan jadi orang jahat? Itu sih lebih ke ini ya, lebih ke kalau kamu tidak ingin dijahati balik, maka ya kamu jangan jadi orang jahat, jangan jadi jahat, gitu aja sih sebenarnya. Karena dalam keyakinanku ada yang namanya keadilan, ada yang namanya pembalasan gitu. Makanya tuh apa ya namanya ya kayak ya janganlah gitu, jangan kamu menyakiti seseorang, jangan kamu merugikan seseorang kalau kamu tidak ingin dirugikan balik. Dan yang paling ngeri ini, aduh gimana ya kak, aku bener-bener ingin nekankan bahwa seandainya tuh jangan deh gitu, kayak kamu kalau seandainya punya niat jahat, tolong pikirkan lebih dalam lagi, pikirkan lebih lebih konkret lagi gitu. Karena aku aku ada sebuah ceritanya kayak gini. Ada satu orang anak ini tuh tergolong ya memiliki kekurangan gitu, dan dia ini memiliki karakteristik yang pendendam. Jadi ketika dia dibully oleh orang-orang yang memang dalam konteksnya ya ya gitulah ya, apa namanya tuh, ya seumurannya tapi kayak ngerasa hebat itu, pembalasan yang dia lakukan itu loh kayak kenapa harus sampai segitunya gitu. Karena yang paling ngeri daripada dibalasnya itu sih yang paling ngeri. Jadi ketika kamu menyakiti seseorang, kamu jangan sampai kamu tidak tahu bahwa hal itu bisa kembali padamu gitu. Ya itu sih. Ya, aku ngerinya tuh ketika dibalasnya itu loh, dibalas ketika kamu jahat sama orang lain, ketika dibalas sama orang itu, takutnya itu malah makin berkali-kali lipat. Itu makanya tuh udahlah, kita tuh jangan jadi orang jahat gitu, jangan merugikan orang lain, karena yaitu takutnya orang yang kalian rugikan itu membalasnya berkali-kali lipat, dan berkali-kali lipat ini ay kalau aku ngebayanginnya itu udah kayak gimana ya, kayak aku kan cuma segini doang gitu, kayak gitu doang kan gitu, cuma ya gimana bang, makanya tuh ya jangan jadi orang jahat aja sih. Itu sih paling, iya, ya gitulah. Ya itu sih, jangan jadi orang jahat ya. Jujur pahami kenapa aku bilang kalau seandainya berkali-kali lipat ini harus ditekankan, karena bener-bener aduh gimana ya, kamu pernah ini gak sih, pernah dengar bahwa api dunia eh, itu didinginkan di 7 aliran surga. Itu aku kan pernah dengar cerita kayak gitu kan. Nah, di pikiranku itu api didinginkan, yang kita kenal itu panas gitu. Itu kita kena api aja udah panas. Kalau seandainya apinya berkali-kali lipat, panasnya gimana gitu. Dan nggak tahu kan, jujur aku nggak tahu gitu. Tapi ya seperti itulah, istilah berkali-kali lipat ini jangan sampai gitu. Cuma karena kalian mungkin kesannya cuma sekedar gitu. Mungkin awalnya niat bercanda gitu. Ya bercanda sih oke-oke aja sebenarnya. Cuman jangan terlalu aja sih. Itu sih paling. Iya sih. Ya hati-hati aja sih, jangan jadi orang jahat ya. Dan dalam bercanda juga sebenarnya bercanda juga ada batasannya juga kan. Jadi ya jangan sampai terlalu lah. Jangan terlalu ini. Ya sih itu aja. Aku itu takutnya pas dibalasnya itu loh. Karena kalau pendendam itu kesannya tuh pastinya ini sih kayak dilebih-lebihkan gitu.
masa cuma karena kayak gini doang gitu kan, kayak gitu misalkan gitu ya. Ya itu makanya jangan ini sih, jangan jadi orang jahat karena ngeri bang. Ngeri sumpah, gak bohong. Aku kayaknya harus bikin cerita deh supaya kalian makin paham kalau seandainya memang perlu. Cuman gimana ya, kayak aku agak males sih sebenarnya. Jadi ya adalah ya aku emang apa namanya tuh, memiliki kreativitas gitu dalam ini ya, dalam hayalan, berimajinasi. Ya itu sih. Ya udahlah, kita aja kali ya kontaknya. Makasih buat yang nonton. Terima kasih. Terima kasih banget. Dan maaf kalau ada salah kata, salah dalam konten ini. Sekian. Dah. Ih, kenapa aku harus bilang dah ya? Gak apa lah, ya dah.